Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, kita sudah mendapat kepastian sahabat, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa warga yang sering dilakukan pertanyaan ini kepada kita. Karena kita di kantor urusan agama sering bertemu dengan masyarakat dan bertanya, Pak, kapan pastinya pengumuman pemberangkatan jemaah haji? Atau adakah tahun ini kita bisa diberangkatkan? Nah, Alhamdulillah Kementerian Agama memberikan siaran pers melalui Humas Kementerian Agama Pusat Republik Indonesia. Kita langsung saja ini menjawab pertanyaan warga bahwa Saudi Arabia mengizinkan 1 juta jemaah beribadah haji. Nah, Kerajaan Arab Saudi hari ini Sabtu 9 April 2022 sahabat resmi mengumumkan penyelenggaraan haji 1443 Hijriah dengan total jemaah mencapai 1 juta orang. Pengumuman tersebut diterbitkan melalui surat Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang disebar ke seluruh negara di dunia yang menyelenggarakan ibadah haji. Nah, ini menjawab bahwa Arab Saudi telah membuka pintu pelaksanaan ibadah haji yang selama 2 tahun ditutup, sahabat. Hanya orang terdekat atau orang sekitar sana yang melaksanakan. Jadi sekarang sudah dibuka untuk umum. Nah, bagaimana sambutan pemerintah? Ini sangat alhamdulillah. Pemerintah Indonesia menyambut positif atas pengumuman terbaru dari otoritas Saudi Arabia. Jadi sangat bangga. Dan Menteri Yakut Khalil Qumas menyampaikan rasa syukur atas adanya kepastian keberangkatan haji Indonesia tahun ini. Jadi karena diumumkan kepada seluruh negara, maka Indonesia diyakini insya Allah akan memberangkatkan jemaah haji. Dan ini adalah hal gembira yang ditunggu-tunggu. Karena sudah 2 tahun sahabat kita menunggu, terutama Calhaj yang tahun 2020 dan juga yang 2021 sebenarnya. Jadi ini kabar gembira. Lalu Bapak Menteri Agama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kerajaan Arab Saudi yang memberi kesempatan tahun ini bagi jemaah Indonesia untuk memenuhi panggilan beribadah haji. Nah, Pak Menteri Agama juga menegaskan bahwa berapapun kuota yang diberikan, Indonesia siap menyelenggarakan haji. Sebab persiapan dengan berbagai skenario pemberangkatan telah dilakukan selama ini. Nah, jadi pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama sebagai koordinator dari pelaksanaan ibadah haji. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu sahabat banyak instansi yang terlibat. Instansi dalam negeri, instansi luar negeri, perhubungan, Kemenkumham, dan lain-lain. Banyak yang terlibat dalam pelaksanaan itu. Nah, jadi Pak Menteri Agama mengatakan bahwa kita akan optimalkan berapapun kuota nanti yang diberikan untuk Indonesia. Nah, jadi yang kedua, bahwa kuota masih ditunggu. Berapa untuk jemaah haji Indonesia atau berapa untuk negara Indonesia. Kalau dahulu itu 1.000 atau 1.000 umat Islam, maka 1 boleh berangkat. Jadi kalau kita misalkan di Kabupaten Kutai Kertanegara 5.200 penduduknya, sekitar itu berarti 520 orang yang boleh berangkat per tahun. Karena asumsinya karena rasionalnya adalah 1.000 1 jemaah. Nah, yang 1 juta itu dibagi kepada seluruh dunia. Nanti Indonesia dapat berapa? Nanti Indonesia juga akan membagi lagi ke beberapa provinsi sesuai dengan jumlah penduduk muslimnya. Nanti provinsi akan membagi ke kabupaten kota sesuai dengan jumlah penduduk muslimnya juga. Nah, itu mudah-mudahan kotanya seperti tahun lalu. Nah, itu berarti 1.000 banding 1. Tapi kalaunya bertambah alhamdulillah, karena menurut Bapak Menteri Agama bahwa di samping nantinya
kuota yang telah diminta secara resmi juga akan meminta lagi kuota tambahan jika ada negara-negara yang tak sanggup mengirim jemaah hajinya. Karena biasanya negara-negara perang atau ada negara-negara yang tidak siap, nah itu bisa dibuka lagi untuk direbutkan oleh beberapa negara lain yang siap untuk memberikan pengiriman jemaah hajinya. Nah ini masih ditunggu juga. Nah, hal senada disampaikan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Bapak Hilman Latif. Menurutnya, kepastian adanya keberangkatan jemaah dari luar Saudi ini telah membuka seluruh simpul persiapan penyelenggaraan yang selama ini terus dilakukan pihaknya. Jadi, sejak beberapa bulan terakhir ini sudah dilakukan persiapan, sahabat. Ya, yang utama kan persiapan kesehatan yang di dalam negeri ya. Persiapan paspor sudah, kemudian juga untuk yang luar negeri, pengiriman delegasi untuk mempersiapkan akomodasi, hotel-hotel, transportasi, dan biaya-biaya lain yang akan dilaksanakan kebutuhannya di sana, sahabat. Yang biasanya selalu dikomando oleh konsulat jenderal. Jadi telah dilaksanakan persiapan-persiapan sebelum ini, sahabat. Jadi apabila sudah kota diumumkan, insya Allah Indonesia siap mengatur dan siap memberangkatkan. Nah, selanjutnya sahabat, masih menurut Bapak Hilman Latif bahwa waktu yang tersedia sebenarnya tidak banyak. Nah, sehingga pihak pemerintah akan bekerja cepat merampungkan persiapan, termasuk juga nanti teknis untuk pemilihan jemaah yang berhak berangkat sesuai dengan ketentuan Arab Saudi. Dan juga untuk melaksanakan pembinaan manasik haji, sahabat. Dan juga menurut beliau kita akan bergerak cepat untuk melakukan persiapan, diantaranya yang utama adalah dalam negeri, yaitu menyepakati biaya haji yang untuk dipastikan tahun 2022 ini berapa. Karena angka yang dahulu itu adalah angka tahun 2020, sahabat. Jadi untuk angka ini perlu kesepakatan dengan Komisi 8 DPR RI. Jadi kalau nanti disepakati bersama pemerintah dengan DPR, maka akan diputuskan berapa biayanya. Dan ini sangat sama-sama diharapkan bahwa biayanya murah dan terjangkau, paling tidak sebanding dengan tahun 2020. Nanti akan disepakati oleh DPR dan pemerintah, sahabat. Nah, selanjutnya sahabat, beberapa hal yang akan ditunggu adalah kota. Dan juga pengumuman pastinya kota untuk Indonesia oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Demikian dulu informasi bahagia ini, sahabat. Mudah-mudahan ini menjadi kabar yang menjawab kerinduan. Dan mari kita berdoa mudah-mudahan cita-cita kita untuk beribadah di tanah suci tercapai. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita selalu sehat, panjang umur, penuh semangat, dan penuh barokah. Ini malam hari, sahabat. Habis berbuka. Karena ada berita gembira, jadi segera kita sampaikan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.